Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawa Fanzen, jurusan Ekonomi Pembangunan Kampus 2 Payakumbuh, Universitas Andalas. Di sini saya akan membahas esai saya yang berjudul Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, kasus COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia, salah satunya termasuk ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 ini ditemukan pada bulan Maret 2020, yang mana pada saat itu orang yang terkonfirmasi itu merupakan orang Jepang. Setelah sebulan dari ditemukannya kasus COVID-19 tersebut, ditemukan juga kasus-kasus positif 19 di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ini artinya COVID-19 itu telah menyebar luas ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk memperlambat penyebaran COVID-19 tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan PSBB. PSBB ini merupakan pembatasan sosial berskala besar. Akibat dari adanya PSBB ini, ada beberapa sektor yang terkena dampaknya, seperti sektor perekonomian, sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Di sektor perekonomian merupakan sektor yang sangat terdampak akibat adanya PSBB ini. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan PSBB terhadap sektor perekonomian seperti banyaknya pusat-pusat perekonomian yang ditutup seperti mal atau toko-toko yang lainnya, dan juga banyak tenaga kerja yang di PHK. Jadi, untuk mengatasi krisis perekonomian akibat pandemi COVID-19 tersebut, ada beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain berupa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, kita masuk kepada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral. Bank Sentral kita adalah Bank Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang dapat diambil oleh Bank Sentral, seperti penurunan suku bunga acuan dan juga penurunan suku bunga pinjaman. Apabila Bank Sentral menurunkan tingkat suku bunga acuannya, maka bank-bank yang lain juga akan ikut menurunkan tingkat suku bunganya. Dan juga sebaliknya, jika Bank Sentral tersebut menaikkan suku bunganya, maka bank-bank yang lain juga akan ikut menaikkan suku bunganya. Penurunan suku bunga Bank Sentral juga berdampak kepada penurunan suku bunga pinjaman. Penurunan suku bunga pinjaman ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat maupun sektor swasta ataupun dalam artian orang-orang dalam kategori menengah ke bawah dapat meminjam uang ke bank dengan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga ketika ia mengembalikan atau melakukan pembayaran utangnya tersebut, bunganya tidak terlalu besar. Jadi, dengan diturunkan tingkat suku bunga pinjaman ini, diharapkan masyarakat dan sektor swasta tersebut dapat melakukan perekonomiannya kembali, atau menolong mereka dalam melakukan perekonomiannya seperti biasanya. Yang kedua, dari sisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi krisis perekonomian akibat COVID-19 ini. Pemerintah membentuk sebuah program yang bernama Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Tujuan dibentuknya Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang sedang lesu di tengah COVID-19 ini. Dari sisi konsumsi, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah itu memberikan sebuah program perlindungan sosial seperti pemberian PKH, pemberian bantuan langsung tunai,
pemberian kartu prakerja, memberikan diskon listrik kepada masyarakat yang kurang mampu, maupun memberikan dana desa lainnya. Tujuan pemerintah dalam memberikan program ini adalah untuk membantu masyarakat agar mereka bisa melangsungkan hidupnya seperti sedia kala. Selanjutnya, dari sisi produksi, pemerintah memberikan kebijakan seperti subsidi bunga ataupun program padat karya, dan juga memberikan restru UMKM kepada UMKM yang terdampak akibat COVID-19 ini. Jadi untuk mengatasi krisis perekonomian ini diperlukan kerjasama antara kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini kebijakannya selaras, maka dapat menghidupkan kembali perekonomian Indonesia yang tengah lumpuh. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf, dan juga apabila teman-teman kurang mengerti apa yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.